Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende, nomor 14 ayat 1, Puji hamu Jehovah tutu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara, Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berilah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu, yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 404 ayat 1. Unang ho saidina holom. Unang ho saidina holom. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-6 dan maksudnya. Hukum ke-6, jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan
Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 677 ayat 1. Macai labok. Masai lambang Tuhan Yesus manjau, manjau Golgota. Tiga imbana pai mahararamu, bulan Golgota. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende. Yesus manjau, Yesus manjau, si paluang manjau, pasal silam dibuka maaf, salibut tanah Yesus, salibut tanah Yesus, salibut tanah Yesus, ulirkan Yesus Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Markus 8 ayat 34 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 466 ayat 1. Nunga ro'au. Doa Tuhanku, Tuhan dengar silamku, pelehon mawiriku, mahalo jauhi, aturoni, nasmiro hati. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, kita akan memberikan persembahan kita, persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 676 ayat 1. Sadalaka parholangan. Una cosa
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, saudari yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada minggu ke-12 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 dengan topik memperbaiki tingkah, langkah, dan perbuatan. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kamu Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu." Sampai sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata perbaikan. Mobil yang rusak perlu diperbaiki. Jalan yang berlubang harus diperbaiki. Bahkan rumah yang retak juga diperbaiki. Akan tetapi ada kalanya kita membiarkan dan tidak peduli kepada sesuatu yang rusak. Kita membiarkan kerusakan itu berkepanjangan, bahkan terkesan semakin kita cari cara supaya yang rusak itu semakin parah. Mengapa demikian? Sepertinya kita sudah bertekad untuk tidak berhubungan lagi dengan barang itu. Sepertinya kita mau melakukan saja dengan kata lem biru. Apa itu? Lempar saja dan beli yang baru. Banyak sekali barang yang menumpuk ada di setiap kamar di rumah kita, apalagi di gudang. Jemaat yang terkasih, bagaimana dengan hubungan kita? Apakah dengan tetangga, dengan keluarga, istri atau suami, terlebih hubungan kepada Tuhan?
Dalam Yeremia 18, Tuhan membawa Nabi Yeremia ke rumah tukang periuk. Ia melihat tukang periuk membentuk bejana dari tanah liat. Namun ketika bejana itu rusak di tangannya, tukang periuk tidak membuangnya, melainkan memperbaikinya dan membentuknya kembali menjadi bejana yang indah. Allah adalah tukang periuk. Kita adalah tanah liat. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita tidak bisa membentuk diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang sanggup membentuk kita menjadi indah sesuai rencananya. Namun sering sekali hidup kita rusak karena dosa, kesombongan, atau ketidaktaatan. Seperti tanah liat yang rusak. Beberapa hari yang lalu, ketika kita memasuki bulan September, apakah itu merupakan akumulasi dari kedongkolan dan kekecewaan warga dan masyarakat melihat segelintir orang seakan bereporia di tengah kondisi masyarakat yang resah atas keputusan-keputusan yang terkesan mengancam dan menekan. Kenaikan pajak yang terasa menyesak, yang kesemuanya itu berada di pundak kalangan bawah. Sementara yang lain dan yang justru tidak menanggung kenaikan pajak itu menari-nari karena ada kenaikan-kenaikan ya dan penghargaan serta tambahan-tambahan penghasilan yang sangat signifikan. Bukan saja per bulan, bahkan per hari. Kejengkelan itu merasuk setiap sendi masyarakat yang membuat sebuah ledakan akumulasi pada sebuah amukan. Tidak disadari yang dirusak, yang dibakar justru fasilitas umum, fasilitas yang meringankan beban seperti misalnya halte bis, stasiun-stasiun, terlebih stasiun kereta, dan yang lainnya. Awalnya hanya untuk menunjukkan rasa kejengkelan dan kekecewaan dengan sebuah unjuk rasa, akan tetapi menjadi tindakan yang anarkis, yang tidak ayal, juga menjatuhkan banyak korban jiwa. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus, dalam ayat 7 dan 8 pada kitab Yeremia 18 ini, Tuhan berkata bahwa bangsa yang jahat dapat ditolaknya, tetapi bila mereka bertobat, Tuhan akan mengurungkan hukumannya. Artinya Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Inilah kasih karunia Allah yang begitu besar itu. Meski kita gagal, Ia masih mau memperbaharui hidup kita. Perbaiki langkah-langkah dan perbuatan kita. Memperbaiki diri bukan hanya soal ucapan, melainkan tindakan nyata. Kita merupakan pribadi yang telah dibentuk dengan baik dan sempurna. Apapun keadaan diri kita saat ini, kita merupakan ciptaan terbaik dari Allah, kepentingan demi kepentingan. Terlalu banyak melihat orang lain di sekitar kita. Akhirnya kita jatuh kepada sikap iri dan cemburu. Sehingga kita tidak menemukan potensi diri. Mungkin faktor pendukung yang belum kelihatan nyata. Sehingga akhirnya kita merusak apa yang baik yang telah dibuat oleh Sang Maestro. Yaitu Allah Bapa yang penuh kasih itu. Jika selama ini kita hidup jauh dari Tuhan, mari kita kembali kepadanya. Jika ada perbuatan yang tidak benar, mari kita tinggalkan. Jika kita marah, mari kita belajar hidup dengan kasih, kesabaran, dan rajin. Tuhan tidak meminta kita sempurna dengan kekuatan sendiri, melainkan taat dan mau dibentuk olehnya. Bayangkan seorang pengrajin kayu, ketika karyanya tergores atau retak, ia tidak langsung membuangnya. Ia mengamplas, memoles,
dan memperbaikinya hingga kembali indah. Demikian juga Tuhan. Ia tidak membuang kita saat kita jatuh, tetapi mau memperbaiki dan membentuk kita kembali. Saudara kekasih Kristus, pesan Tuhan melalui Yeremia 18 ini, perbaikilah tingkah, langkah, dan perbuatan. Jangan mengeraskan hati. Biarkan Tuhan membentuk kita seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Bila kita mau taat dan rendah hati, hidup kita akan menjadi bejana yang indah, berguna, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang baik, yang telah membentuk kami seperti bejana yang Kau inginkan, seperti tukang periuk yang membentuk apa yang terbaik, dan itu sudah Engkau lakukan pada kami. Dan kami Engkau ajak untuk melihat yang baik dan indah itu, dan menjaga, menata keindahan kebaikan itu. Apakah diri kami sendiri, sesama kami, dan alam sekitarnya, Engkau telah melakukan sesuatu yang bersinergi agar kami menjaga, menata, dan memelihara yang baik, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan justru kepada kami semuanya. Hindari diri kami merusak, meskipun kami melihat ada sosok-sosok yang mau mencoba merusak. Biarlah kami menyampaikan pesan dengan kasih dan dengan damai dan dengan kelembutan. Karena itulah yang Kau lakukan pada kami. Sehingga pesan-pesan yang terbaik sesuai dengan ajakan kedamaian, ajakan kebersamaan, ajakan kekeluargaan boleh terjalin dalam kehidupan kami bersama. Jika ada yang sudah rusak, biarlah kami mau mengambilnya kembali dan memperbaikinya, sehingga semuanya kembali utuh, baik, dan sempurna. Terpujilah Engkau. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari buku Ende HKBP nomor 826 ayat yang pertama. Gohi au Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua nyawa juga
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.